Oke, kita mulai aja ya. Ternyata di YouTube sudah banyak yang menanti juga. Oke, kita mulai. Oke, sebelumnya teman-teman yang udah join Zoom dan para troopers yang lagi nonton YouTube live streaming kita di After Class Troops, boleh disebarin linknya ke teman-teman atau ke saudara-saudara. Kali ini After Class Troops mempersembahkan Most Valuable Person episode kedua dengan tema Suara lu nggak ada, Teh. pentingnya Suara lu nggak komunikasi ada. di dalam dunia kerja. Teh, suara lu nggak ada. Gimana? Jelas ya? Oke. Hari ini kita temanya pentingnya komunikasi di dalam dunia kerja. Di episode pertama itu kita Teh, membahas hukum di dalam dunia kerja. Nah, hari ini kita akan mulai jam 10 sampai jam 12 via Zoom streaming juga dan ada di live streaming YouTube. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rena CT selaku host pada hari ini dan selaku pencetus event ini dan founder dari After Class Troops. Nah, sebelumnya suaranya puji mana syukur dah kehadirat suaranya? Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita Renard, semua dapat bertemu dalam acara ini walaupun online karena pandemi belum berakhir ya. Tapi kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah aja. Gitu. Nah, sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke acara utamanya. Sebentar. Pertama, terima kasih nih untuk yang udah pada join Zoom, suaranya nggak ada. yang exciting untuk Bisa dengar apa suara gua nggak sih? Bisa. menghadiri acara ini gitu ya. Dan yang udah juga join di YouTube sekarang. Kali ini kita kedatangan 4 orang narasumber. Narasumber ini kebetulan masih muda-muda dan bergerak di bidang komunikasi. Eh lucunya, bukan lucunya sih. Hari ini di bidang komunikasi variatif banget. Jadi ada yang base-nya penyiar, ada host, ada juga PR di perusahaan, dan ada juga komunikasi massa. Jadi orang ini sering berinteraksi dengan audiens skala besar di dalam pekerjaannya. Kita bahas satu-satu narasumbernya hari ini siapa aja. Pertama itu ada Kak Asmi Zain. Terus kedua ada Kak Chandraning. Ketiga ada Kak Kevin Pras. Dan yang terakhir ada Kak Denar Bangun. Nah, nanti saya akan membacakan latar belakang mereka di dunia pekerjaannya. Sebelum itu saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk event yang kedua ini
kami After Class Troops disupport oleh Purwacaraka Musik Studio, cabang Karawaci, dan Star Radio Tangerang. Nah, kebetulan Kak Kevin, kalau kalian lihat, Kak Kevin lagi ada di Star Radio Tangerang 107,3 FM. Radionya orang Tangerang. Betul ya? Oke, Betul, betul, betul. saya mau jelasin dulu narasumber hari ini. Yang pertama ada Kak Asmi Zain. Kak Asmi Zain ini kalau kalian mungkin pernah nonton TV, ada di mana-mana nih dia nih. Ada di MNC, ada di Kompas, atau biasa Kak Asmi Zain ini di acara yang suka mempromosikan barang-barang di TV tersebut. Nah, sebelum beliau ini ke TV, beliau juga merupakan penyiar radio di beberapa radio. Salah satunya juga pernah di Star Radio, terus pernah juga di iRadio Jakarta, dan pernah di Maverick Radio Digital dan Amira Radio Tangerang. Nah, jadi pengalamannya Kak Asmi ini sebagai penyiar juga udah lama banget gitu ya. Nah, kalau MC, jadi selain sebagai penyiar, selain sebagai presenter TV, Kak Asmi juga ini MC atau Master of Ceremony di mana-mana. Ini banyak banget pengalaman MC-nya. Ada, saya nggak bisa sebutin satu-satu karena terlalu banyak. Mungkin ada yang saya sebutin beberapa. MC Majalah Gadis Roadshow to School Competition 2018 dan 2019. Terus kalau kalian yang tinggal di sekitaran Tangerang, kalian suka main ke Flavor Bliss Alam Sutra. Nah, setiap ada acara dan event itu biasanya Kak Asmi yang MC-nya. Gitu. Terus dia juga pernah MC di Grand Final Kangnong Kabupaten Teranggang bersama Narji. Terus ada juga dia pernah MC di Pesta Rakyat Adira Finance. Itu juga with Star Radio. Dan macam-macam deh. MC-nya panjang banget. Terus ada juga pengalaman FO atau Voice Over Experience. Kalau kalian tahu yang di iklan-iklan tuh, nah itu beberapa mungkin kalau kalian dengar ada suaranya Kak Asmi. Kebetulan kita juga pernah proyekan bareng iklan Chicken Nugget. Ya, kita pernah proyekan bareng. Nah, untuk di radionya itu Kak Asmi yang mengisi voice overnya. Selain itu, iklan-iklan yang pernah disuarakan gitu ya oleh Kak Asmi ini, antara lain ada Holcim Company Profile, ada juga di sini Sentosa Malaysia, wah, ada Philips LED Spot di radio, ada Daihatsu, ada Mitsubishi, ada jingle iklan Mangga 2 Square. Jadi pengalamannya di bidang broadcasting ini udah tidak usah diragukan lagi. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada Kak Chandraning. Nah, Kak Chandraning ini dari narasumber dia paling cantik ya, dan cewek satu-satunya di sini di narasumber maksudnya ya. Nah, kalau Kak Chandraning ini berlatar belakang dari dunia pageant, pageant itu keputri-putrian. Apa sih istilahnya tuh kalau pageant lah ya, yang saya tahu pageant. Jadi Kak Chandraning ini dunia pageant itu sudah 7 tahun. Salah satunya ada dia pernah mendapatkan juara sebagai Nong Wakil 2 dari Kangnong Kota Tangerang tahun 2013. Kemudian lanjut lagi kontes di tingkat provinsi. Terus dia juga pernah menjadi duta AM3
terus pernah mengikuti ajang pemilihan Putri Bahari tahun 2017, kemudian mewakilkan Banten di tingkat nasional dan mendapatkan juara 1. Setelah itu, lanjut lagi mengikuti ajang pemilihan Putri Maritim tahun 2017 menjadi first runner up. Dan dia sekarang bekerja di salah satu brand Telkom Property untuk bagian bisnis dan untuk mengurusi marketing dan finance gitu. Selanjutnya yang backgroundnya merupakan salah satu sponsor kita pada hari ini, Kak Kevin Pras. Kak Kevin Pras ini dari backgroundnya kita udah tahu ya, bahwa dia adalah apa ya, di situ apa, kalau backgroundnya Star Radio kerjaannya apa biasanya? Iya kan? Oh, penyiar. Kak Kevin Pras ini merupakan penyiar di Star Radio Tangerang 107,3 FM. Kalau kalian suka dengerin Star in the Morning, nah itu penyiarnya Kak Kevin jam 6 sampai jam 10 pagi. Nah, salah satu juga ini Star Radio yang mensupport acara ini, yang mensupport After Class Troops untuk episode ilmu komunikasi ini. Nah, pengalaman Kak Kevin ini, dia berkuliah di jurusan ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi swasta. Terus dia juga pernah bekerja di bidang business development. Terus juga Kak Kevin ini pernah menjadi podcaster di kantor berita radio. Betul, kantor berita radio. Itu nama podcastnya adalah Disko, diskusi psikologi bersama Into the Light. Betul. Ya, bersama Into the Light, dan menduduki peringkat pertama di kantor berita radio untuk podcast Disko tersebut. Betul. Kemudian Kak Kevin juga pernah membawakan podcast yang bekerja sama dengan BNN. Ya, yang bersama kerja di BNN sama di kantor berita radio juga. Terus Kak Kevin ini juga merupakan seorang guru les gitar. Sekarang dia fokus di dunia broadcasting dan MC untuk event dan wedding juga. Gitu ya. Jadi ada beberapa event dan beberapa wedding Kak Kevin juga suka menjadi MC-nya. Salah satunya adalah MC di Purwacaraka Musik Studio Cabang Karawaci yang hari ini juga mensupport kita. Selanjutnya, ini bapak yang satu ini, kakak yang satu ini, namanya Kak Denar. Kita panggilnya Kak Denar aja. Kak Denar ini juga latar belakang komunikasinya agak unik, karena sekarang Kak Denar ini bekerja sebagai TR Relation Operasional dan TR Event Media Promosi di salah satu mall di Jakarta. Boleh disebutin nggak Kak nama mallnya? Di Mall Central Park kayaknya tuh. Nah, di Mall Mungkin kalau Central teman-teman Park. tahu Central Park ada di Jakarta Barat. Kalau nggak Ya. tahu Central Park mungkin di samping Taman Anggrek ya. Nah, sampai Taman Anggrek. Tahu lah. Central Park tahu. Jadi Kak Denar ini sebagai Tinan Relation. Ya. Betul ya Kak Denar ya? Ya betul. Nah. Betul. Sebelum Kak Denar merambah ke dunia Tinan Relation nih di Mall Central Park, Kak Denar juga adalah pelatih futsal. Terus beliau juga ada kepengurusan di Pengcap Futsal Kabupaten Tangerang. Terus di Futsal Banten juga, Badan Futsal Daerah. Jadi latar belakang olahraganya juga banyak nih Kak Denar sebelum masuk ke Tinan Relation ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, pengenalan narasumbernya sudah. Kita langsung aja masuk ke topik kita hari ini, yaitu pentingnya ilmu komunikasi di dalam dunia kerja. Karena
kakak-kakak ini menurut saya sudah memiliki pengalaman yang banyak dan luar biasa ya di dunia komunikasi. Nah, kita satu-satu mungkin dimulai dari Kak Kevin dulu. Kak Kevin, apa sih Kak Yuk. Kevin yang melatar belakangi Kak Kevin itu terjun di dunia komunikasi nih, khususnya broadcasting ini? Boleh dijelasin sedikit Kak? Oke, kalau misalnya untuk terjun ke dunia broadcastingnya sih jujur aja ya, karena emang dari dulu tuh suka banget sama dengerin radio dari zaman SMP. Itu emang suka banget sih dengerin radio. Tapi kalau misalnya emang kenapa memilihnya kuliah komunikasi, itu kalau jujur dari dalam hati adalah untuk menghindari matematika. Sesimpel itulah kalau milih komunikasi. Tapi emang karena kalau misalnya radio itu dari dulunya emang suka buat dengerin radio. Tapi dulu sebelum akhirnya terjun banget di dunia broadcast, awalnya tuh milih senangnya justru bercita-cita mau jadi news anchor gitu. Tapi karena tampang tidak mendukung sepertinya, akhirnya ya udah radio aja yang mukanya nggak kelihatan. Gitu sih kurang lebih. Jadi memang sudah tertarik gitu ya? Sudah tertarik dari dulu, udah tertarik banget sih dari SMP. Bener-bener yang tiap kalau misalnya di mobil itu udah pasti harus denger penyiarnya justru bukan lagunya. Jadi kalau misalnya lagi dengerin radio mana, terus penyiar udahan ngomong, ganti ke lagu, cari radio yang penyiarnya lagi ngomong. Segitunya sih emang sedemen itu aja sama orang ngomong di radio. Oke, sekarang kita next yang masih dalam satu ranah, Kak Asmi Zain. Kak Asmi Ya. Zain ini kalau kita lihat pengalamannya luar biasa. Nah, apa sih Kak yang melatar belakangi Kak Asmi itu terjun di dunia komunikasi sampai sekarang? Udah berapa lama sih total di dunia komunikasi ini? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman di sini yang udah ngasih kesempatan untuk ini lebih ke sharing kali ya, bukan untuk menggurui atau segala macam. Semoga di acara kali ini gitu ya bisa dapetin hikmah. Siapa tahu ada yang pengen jadi penyiar MC gitu ya. Semoga bisa tertarik. Kalau ngomongin latar belakang, dulu tuh ceritanya emang punya latar belakang emang dulu demen ngebanyol aja gitu kali ya, depan kelas ngebanyol. Jadi emang demen jadi pusat perhatian lah gitu. Nah, sampai situ tapi karena memang dulu telat banget tahu passionnya itu ternyata sukanya adalah sesimpel gue pengen saya ya kayaknya ya, karena banyak juga yang di bawah umur. Saya pengen membagikan informasi gitu ya yang berguna, menghibur orang. Terus kalau orang terhibur dengan apa konten yang kita bawa itu kayak ngerasa ada kepuasan aja gitu. Dan ujungnya adalah waktu dulu milih kuliah di mana nih ya, bingung apa yang harus diambil ya, karena kan banyak banget gitu ya. Ada kedokteran, ada apa segala macam, tapi itu semua kayaknya nggak masuk pilihan. Karena mungkin dulu secara akademis tidak baik dan kayaknya apa ya modal yang gue punya ya. Kayaknya cuman ngomong, pengen kasih informasi ke orang, akhirnya nyarilah ilmu komunikasi yang bagus, di mana research akhirnya waktu itu kuliahlah di BINUS Kebun Jeruk, ambil ilmu komunikasi angkatan pertama gitu ya. Dan dari situ pun berlanjut lagi, akhirnya ngegali lagi apa bener ini passion gue gitu ya, akhirnya ikut radio kampus B-Voice. Nah dari situlah yang ngebuat akhirnya tuh mata terbuka gitu ya. Oh ternyata tuh jadi penyiar tuh asik ya. Oh ternyata tuh ilmu komunikasi tuh nggak segampang itu. Mungkin orang-orang banyak yang bilang ya, gampang jadi MC, jadi penyiar, ngomong doang dibayar. Coba, kalau udah depan mic itu beda ya. Kalau cuman ngobrol komunikasi, kita di keluarga juga ngobrol. Tapi komunikasi kita udah baik belum gitu kan. Sesimpel kita tuh butuh banget, ini sesuai dengan temanya, kita butuh banget komunikasi karena semua orang merasa bisa berkomunikasi, tapi belum tentu mereka berkomunikasi dengan baik dan bisa mengutarakan apa yang ada di otaknya. Karena biasanya orang udah punya apa yang pengen diomongin, tapi pas ngomong buyar. Dari A sampai Z malah dari W dulu ke A, ke B, ke Z lagi, baru balik lagi. Nah, itu butuh untuk dipelajari, butuh untuk dipelajari lah. Jadi komunikasi itu menyenangkan dan akhirnya gue memilih untuk
saya memilih untuk kuliah komunikasi karena kayaknya tuh komunikasi tuh akar dari segalanya gitu. Walaupun kalian nanti kerja di dunia sales, kalau komunikasi kalian nggak bagus, kalian nggak akan closing. Kalau kalian nanti bekerja di perusahaan, kalau komunikasi kalian nggak bagus, kalian akan clash sama semua orang. Jadi komunikasi itu penting banget menurut saya gitu ya. Jadi itu yang melatar belakangi kayaknya kuliah komunikasi ini asik karena komunikasi nggak segampang itu, kawan. Gitu Kak CT. Oke, thank you Kak Asmi. Lanjut ke Kak Denar. Kak Denar, boleh dong dijelasin kenapa terjun di dunia komunikasi? Kalau nggak salah, info yang saya dapat itu Kak Denar sudah menekuni dunia TR ini ya, tenant relation ini selama 7 tahun. Wow. Betul ya Kak ya? Kurang lebih 7 tahun, betul. Jadi waktu itu Nah. saya masuk di Central Park waktu 2013 di pertengahan tahun. Gitu. Sebenarnya sih untuk di mungkin kalau bisa dibilang karena kita pegawai swasta ya, cuman memang divisi yang saya geluti ini memang terlalu synchronize dengan beberapa departemen ataupun baik internal maupun eksternal gitu. Kenapa saya bisa terjun ke ranah ini atau mungkin bisa dibilang tenant relation? Yang mau tahu mungkin bisa saya ceritakan terlebih dahulu kenapa saya bisa masuk di atau mungkin saya bisa memilih Fakultas Ilmu Komunikasi. Mungkin yang teman-teman. Waduh Kak Denar, keputus-putus Kak Denar. Putus-putus ya. Diketahui bahwa dulu Oke, Bentar Kak Denar, suaranya keputus-putus. ada? Oh, Ada. Yuk. Masih keputus ya? Ya. Halo. Lanjut Kak. Sudah normal Kak? Masih nge-freeze deh Kak. Masih nge-freeze Kak Denar. Oke, kita Masih coba nge-freeze, beralih ke Kak Chandraning dulu. Sambil kita mencek koneksi. Nah, ini wanita cantik di antara narasumber yang lain. Coba Kak, apa sih yang melatar belakangi Kak Chandraning ini terjun atau terlibat lah di dunia komunikasi, dan ada latar belakang lucu sebenarnya. Sebenarnya tidak berawal dari komunikasi. Iya, betul bener ya? banget Kak. Boleh Kak Bener. dijelasin Kak? Jadi tuh awalnya seperti yang kalian tahu, sarjana aku sarjana ekonomi. Nah, kebetulan aku setuju sama yang tadi dibilang sama Kasmi. Komunikasi itu penting, mau kita dimanapun tempatnya, entah di keluarga atau di teman, atau yang paling kalau misalnya kalian nanti udah lulus SMA, itu kepake banget pas kalian ikut organisasi di kampus. Habis itu next-nya kalian bakalan kepake banget buat kerja. Nah, aku juga nggak expect kenapa aku bisa dapat kesempatan dan dapat pekerjaan di dunia yang benar-benar harus membutuhkan komunikasi. Karena pekerjaan aku sendiri itu lebih berhubungan untuk bertemu dengan klien. Itu kan benar-benar orang yang kita nggak tahu dia siapa, latar belakangnya apa, dan benar banget untuk bertemu dengan satu orang aja itu pasti awal-awal aku ngalami gugup dong. Aku nggak tahu aku mau ngomong apa, aku nggak tahu gimana, tapi aku atasi dengan cara malamnya aku cari tahu dulu backgroundnya mereka. Mungkin sekarang kan udah zaman yang namanya LinkedIn ya, CV dari website gitu, itu juga bisa dipakai buat searching sih klien kalian tuh, dan di LinkedIn itu juga ada hobi. Jadi nanti bisa dipakai buat bahasan nanti saat kalian ketemu. Jadi pas cerita tentang pekerjaan diselingi dengan hobi. Jadi lebih tenang dan lebih natural juga ngebawanya, enggak kaku kayak gitu sih Kak. Jadi tuh dan kebetulan juga basic aku tadi udah dijelasin sama Kak Cete di dunia pageant. Jadi itu alhamdulillah kepake juga pas aku di dunia kerja lagi. Kayak gitu. Oke. Kak Denar, sudah aman? Mana Kak Denar? Sebentar, kita spotlight dulu. Mana
Padahal Kak tadi Denar. aman-aman aja Kak Denar ya. Iya. Sudah ya. Agak Sebentar. sedikit putus-putus Kak Denar. Coba, gimana? Wah, ternyata ada kesalahan teknis nih. Nah, udah coba Kak Denar. Sudah? Dah. Udah. Oh, Dah. sudah ya, Coba normal ya. boleh Kak Denar dijelasin sedikit. Oke, tadi terakhir sampai mana ya? Sampai mana tadi ya? Sampai tenant relation. Iya. Tenant relation. Ya, kita coba discuss santai aja ya, ngobrol-ngobrol santai di sini. Jadi saya masuk ke tenant relation di Central Park itu kurang lebih tahun 2013. Di pertengahan tahun, jadi kurang lebih 7 tahun saya bekerja di Central Park Mall sebagai tenant relation. Yang pertama saya pernah di operasional. Mungkin kalau misalnya teman-teman kurang paham, operasional itu lebih menghandle ke utility ataupun komplain-tenant. Sedangkan sekarang mulai 2018 saya mulai pindah di divisi di event and promotion-nya. Nah, itu mungkin lebih ke campaign ataupun promotion tenant karena ada Central Park. Bagaimana cara saya untuk coba bantu mereka mengexposure produk-produk ataupun promotion berikut dengan program-program yang kita coba buat untuk mereka. Gitu. Nah, kalau misalnya dibilang latar belakang, mungkin saya bisa ceritakan terlebih dahulu, atau mungkin KCT juga udah pernah tahu kali kalau misalnya dulu saya zaman SMA ataupun sekolah itu mungkin bisa dibilang nggak terlalu banyak ngomong, kita bisa dibilang orang yang sangat pendiam sekali, betul ya Kak? Saya Iya, setuju, betul. saya setuju. Betul. Saya nggak banyak Karena ngomong. saya tahu lah. Denar. Iya betul, mungkin Kak Asmi lebih vokal daripada saya kali mungkin. Nah, kenapa saya coba untuk pilih ilmu komunikasi? Yang pertama, memang saat saya kuliah itu saya tertunda 1 tahun, memang kondisinya tidak ada biaya untuk kuliah. Mungkin teman-teman ada yang lebih beruntung dari saya itu, saya sih sangat kalian mesti kayak coba apresiasi lah kalau misalnya memang kalian mempunyai orang tua yang mungkin mempunyai biaya dan bisa menyekolahkan kalian di sekolah perguruan tinggi gitu. Nah, dulu waktu itu saya tidak punya biaya untuk kuliah, akhirnya saya tunda setahun untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu. Nah, kenapa saya ambil ilmu komunikasi? Yang pertama, mungkin saya sama seperti Kak Azmi ataupun mungkin Kak Kevin kali ya, tidak suka hitung-hitungan. Saya tuh nggak terlalu suka matematika, IPA, ataupun Saya juga kok, Kak. kimia. Sama ya Kak Azmi? Sama. Dan lucunya waktu itu optionnya waktu di sekolah hanya ada IPA dan IPS. Betul. Nah, di IPS itu sendiri saya nggak suka yang namanya akuntansi. Karena berhubung lagi dengan hitung-hitungan. Cuma mau nggak mau ya coba saya jalani di IPS. Gitu. Dan pada akhirnya saya memilih komunikasi karena saya berpikir pada saat saya nanti masuk di dunia kerja ataupun menjalani kehidupan setelah kuliah, komunikasi itu menurut saya buat saya penting dengan kondisi pada saat itu saya memang orang yang sangat diam sekali dan bukan orang yang sangat vokal. Jadi saya berpikir kayaknya saya harus belajar ilmu komunikasi pada saat kuliah dengan harapan dengan proses pembelajaran itu siapa tahu nantinya pada saat selesai kuliah saya bisa lebih mungkin bukan menjadi ahli komunikasi gitu ya, cuman lebih berani untuk dengan orang ataupun berbicara di kalau misalnya kita di sekolah mungkin kita bilang OSIS atau di kuliah itu kita mungkin BEM kali ya Kasmi ya. Saya udah lama kuliah soalnya aja dia agak lupa gitu loh. Jadi mungkin kepedean saya untuk berkomunikasi dengan orang tuh meningkat. Bukan tujuannya untuk menjadi master ataupun ahli komunikasi, tapi lebih ke arah lebih ke meningkatkan skill komunikasi ataupun kepercayaan diri saya dalam berkomunikasi. Gitu loh Kak Cete. Sebenarnya latar belakangnya lebih dari itu. Justru malah belajar ya Kak? Lebih belajar sih. Belajarnya mungkin 70% lebih ke praktek sih ya. Karena secara teori pun kalau saya bilang ilmu komunikasi itu mungkin yang lebih berpengalaman nih kayak Kak Asmi dan Kak Kevin nih. Kalau saya bilang sih ilmu secara teori penting, cuman dalam berkomunikasi itu yang lebih penting itu prakteknya sebenarnya sih. Makin banyak kalian melakukan suatu komunikasi ataupun makin banyak melakukan suatu siaran ya, itu akan makin terbiasa. Seperti itu sih Kak Cate. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu sebelum kita beralih ke pertanyaan di YouTube. Pertanyaan untuk semua narasumber.
biasanya nih di kerjaan kalian atau di lingkungan kalian ya, apa sih tantangan yang dihadapi ketika kalian melakukan komunikasi baik dengan audiens, klien, mungkin kalau di kantor dengan atasan atau sesama rekan kerja, dan bagaimana sih cara menghadapinya? Boleh dimulai dari Kak Asmi dulu. Oke. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Pertanyaannya tadi gimana caranya kita berkomunikasi sama klien gitu ya, sama audiens. Itu dia. Eh, yang pertama mungkin kalau misalnya dari ini dulu kali ya, ke bos atau ke rekan kerja gitu ya. Yang pertama yang perlu kalian tahu, dunia kerja itu mau sebagus-bagus apapun kita udah baik terhadap orang, pasti ada yang nggak suka sama kita. Itu yang harus kalian garis bawahi. Kita udah berperilaku baik, kita udah berperilaku mencoba untuk baik, pasti ada yang nggak suka sama kalian. Nah, untuk itu nggak bakal bisa kalian hindarin, itu harus kalian hadepin. Nah, salah satu caranya adalah karena saya pernah punya pengalaman. Waktu itu saya diajak meeting sama bisa dikatakan bos lah ya, bos yang pengen ngajak di salah satu TV swasta, dan waktu itu saya cuma ngomong pertanyaan standar. Ternyata dia tersinggung guys. Yang menurut saya itu loh kok tersinggung ya, padahal kok itu adalah sesuatu hal yang wajar untuk ditanyakan gitu kan. Tapi dia tersinggung. Nah di situ saya belajar banyak. Oh ternyata tuh orang tuh nggak sama gitu ya pemikirannya kayak kita. Ternyata tuh di luar sana tuh orang pemikirannya berbeda-beda. Nah itu yang harus kalian tanamkan dari diri kalian. Kalau misalnya kalian nganggap kenapa sih gitu aja baper, padahal kan itu biasa aja. Dulu kita tidak bisa menyamaratakan pemikiran kita dengan pemikiran orang lain. Nah salah satu caranya adalah dengan mengetahui secara singkat psikologis mereka, dia siapa, cara ngomongnya seperti apa, mungkin kita bisa milih-milih bahasa. Nggak mungkin dong kalau misalnya bos kalian mungkin orangnya yang latar belakangnya misalnya dulu dia pernah jadi tentara atau mungkin keluarganya dari keluarga tentara, terus kalian ngomong wah gila lu anjay, mereka pasti bakal tersinggung gitu kan. Kita harus lihat dulu latar belakangnya. Kalau memang dia orang radio, kayak misalnya kalian pengen ngobrol sama saya atau Kak Kevin, nyantai aja. Mau gue lo pun kita open minded karena memang latar belakang kita pun dari komunikasi dari radio. Nah, satu lagi saya pernah punya pengalaman dulu. Kalau boleh cerita sedikit sebelum saya akhirnya dulu saya pernah siaran habis dari Star Radio ke Amirah. Dari Amirah saya akhirnya memutuskan untuk kayaknya enak ya jadi pramugara gitu ya. Bisa terbang, dibayar gitu ya. Akhirnya saya mendaftar ke pramugara, ke salah satu maskapai yang dulu sekarang udah bangkrut. Dulu saya pernah ya kan daftar, diterima guys. Udah interview sama bule segala macam, diterima. Waktu hari pertama saya ngobrol sama senior lah, atasan, udah atas banget. Karena memang di maskapai itu ternyata sangat-sangat formal dan tidak mentolerir adanya bisa dibilang kearoganan atau kesantaian di radio, karena dulu saya radio gitu ya. Saya ngomong sesuatu yang biasa aja, akhirnya dia bilang, saya baru pertama kali ketemu sama orang yang kurang ajar, anak baru yang kurang ajar kayak kamu katanya. Di situ saya langsung shock gitu ya. Culture shock lah bisa dibilang. Nah, berarti saya bisa ngambil kesimpulan adalah ternyata beda banget nih. Culture di setiap perusahaan itu berbeda-beda gitu ya. Jadi di maskapai pun berbeda, di radio pun berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan. Akhirnya waktu itu saya tidak lanjut karena saya pikir kayaknya nggak cocok nih dengan pola komunikasi atau dengan diri saya nih kayak gini. Akhirnya saya keluar dan melanjutkan karir di dunia broadcasting gitu kan. Paling itu aja sih yang pertama kali kita bisa lihat adalah backgroundnya dulu, kita lihat seperti apa orangnya, karakternya seperti apa, dan di situ kita bisa sedikit merangkai kata ya, dan merangkai kata tuh nggak semudah itu. Kita harus belajar dulu basic komunikasi yang baik itu seperti apa sih, minimal basic basa-basi lah seperti apa gitu ya. Kalau memang orang itu udah punya anak, gimana Pak kabar anaknya, sehat-sehat selalu ya Pak ya, mudah-mudahan pandemi ini ini luar biasa sih Pak, saya nggak kebayang gitu ya jadi bapak punya anak terus keluar anaknya pun bete di rumah, kayak gitulah basic basa-basi yang bisa kalian pakai, yang karena basa-basi itu di Indonesia masih butuh banget gitu ya.
Dan kalau misalnya ke audiens, kalau misalnya lagi nge-MC gitu ya, ke audiens gimana caranya kita berkomunikasi dengan mereka. Ini lebih pelik lagi guys, kalau lagi nge-MC tiba-tiba kita suruh orang ke depan, kita suruh ngomong, terus dia nggak mau ngomong, itu lebih susah lagi. Mungkin bisa dibilang caranya adalah, kalau aku ya, kalau saya sih ya, cara paling general yang dari dulu saya lakuin adalah bercanda. Karena bercanda itu adalah jembatan biar kita akrab sama orang, ya. Karena dari dulu memang saya orangnya suka bercanda, jadi ada aja ya hal-hal yang saya bercandain dari orang tersebut, yang akhirnya orang tersebut merasa friendly sama saya gitu ya, dan mereka akhirnya menerima saya sebagai teman. Dan kalau orang sudah menerima kita sebagai teman, apapun yang kita cekokin pasti diterima sama orang gitu ya. Kalau orang udah nerima kita sebagai teman, kita mau ngomong, gila itu handphone bagus banget, masa sih, coba kirim linknya gitu. Jadi dengan menjadi teman untuk orang lain, kita bisa mempengaruhi orang tersebut untuk apapun itu. Gitu sih Kak Cete. Oke. Wah, bagus banget penjelasan. Ternyata kita harus memahami dulu latar belakang dari lawan bicara kita. Sedikit Gitu ya? banyak seperti itu. Oke, kalau ke Kak Kevin menjawab pertanyaan tadi. Iya, tantangan ya berarti ya. Iya. Oke, sebelumnya sih mungkin cerita dikit ya, kalau misalnya menjadi penyiar tuh pasti nih Kak Asmi juga pasti pernah ngerasain sih talk show sama yang namanya orang-orang dari pemerintahan. Sering banget dulu. Iya, Kaku-kaku ya. Iya benar, maksudnya kita yang terbiasa di lingkungan yang nyantai, yang nggak pernah namanya mikirin oke, ini atasan saya, ini apa segala macam, tapi ketika mungkin talk show bareng sama klien yang berasal dari pemerintahan itu sulitnya luar biasa sih. Jadi kayak harus balik lagi ke gimana kita melihat orang. Dan kebetulan kalau misalnya kayak di radio itu kan, jadi saya pribadi ini punya teman-teman yang magang di sini yang bantuin dan segala macam. Nah itu kan akan komunikasi juga berbeda nih. Kayak harus yang bisa memposisikan gimana sih orang itu, apakah balik lagi kayak Kak Asbi juga sih melihat dari latar belakang dan segala macamnya itu yang bisa ngebuat komunikasi kita jadi lebih berhasil. Karena sebenarnya komunikasi yang berhasil itu kan yang pesannya nyampe di orang. Jadi kayak maksudnya lo kalau misalnya kalian nih kalau misalnya ngomong ini segala macam tapi orang yang nggak ngerti juga akan percuma gitu. Jadi kalau misalnya kalau dari saya pribadi mau ke atasan mau ke bawahan mau ke rekan kerja, yang penting apa yang pengen kita sampaikan itu tersampai, maka komunikasinya udah berhasil. Kayak gitu sih. Dan lebih ke mungkin kalau tipikal saya pribadi sih orang yang suka banget bercanda sama orang ya. Maksudnya kalau misalnya lagi talk show sama yang dari pemerintahan, dari apa segala macam, di off air-nya pun masih suka yang kayak bercandain misalnya apa dan segala macam. Dan kalau misalnya itu untuk komunikasi yang mungkin sedikit kita takutnya kalau misalnya sama orang yang beda umur, beda jenjang karir dan segala macamnya, mungkin lebih ke banyakin referensi apa yang akan kita omongin dan segala macamnya. Itu penting banget sih, karena justru bercanda itu yang bisa bikin kita sama mereka dijembatani komunikasinya gitu. Kalau misalnya emang kita yang terlalu kaku, itu juga mereka akan yang ya udah sebatas oke, ini A, B, C udah kelar. Tapi kalau misalnya mungkin kita bisa bercanda sampai merekanya oke, bisa komunikasi dengan baik menjadi oke, maka itu runtutan ngobrolnya jadi dari A sampai Z juga bisa dibahas. Gitu sih kalau dari saya pribadi Kak. Oke. Kita lanjut boleh dulu. namain sedikit nggak sih Kak? Lupa boleh, nih takutnya ada yang salah kaprah gitu ya. Ini juga sangat penting sekali ya. Kadang-kadang banyak orang yang mungkin karena kita bilang tadi Kevin sama saya setuju gitu ya, kalau bercanda tuh sebenarnya jembatan. Tapi jangan sampai kita maksain bercanda kita. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang annoying. Kalau orang udah ngerasa annoying sama kita, orang akan nggak mau bonding sama kita. Jadi kalau memang kalian ngerasa kalian belum bisa bercanda yang dalam arti kata bercanda, kan bercanda ada levelnya lah ya. Untuk bercandain seseorang pun ada tahap-tahapnya. Kalau memang kalian merasa belum asik lah, jangan so asik. Karena kalau so asik itu lebih parah lagi. Mendingan kalian seadanya aja, tapi dengan kaidah-kaidah basa-basi yang standar lah gitu ya. Jangan terlalu yang terlalu karena pengen bercanda ngeluarinnya dark jokes gitu ya.
ada orang mati dibecandain. Itu akhirnya jadi ilfil orang sama kita gitu ya. Dan Itu tantangannya pasti harus sekitar benar. kita ada ya Kak Asmi ya. Ada banget, ada banget. Ada pasti kalian ada kan di kelompok-kelompok kalian tuh yang ngerasa apaan sih nih orang bercanda garing banget, yuk kita jauhin yuk, malah gitu kan. Iya. Kalau kita garing tuh kita malah dijauhin. Jadi kita harus ada apa ya? Ada kadar tahu diri lah ya. Kalau orang kita kan bisa ngelihat dari reaksi orang. Kalau kita bercanda orang reaksinya tulus ketawa, wah berarti berhasil nih. Kalau kita bercanda orangnya kayak apaan sih nih orang, ya udah jangan terusin gitu. Stop di situ. Stop di situ. Mulai bangun lagi relationship yang standar, jangan yang terlalu dalam gitu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Itu aja sih, jangan jadi orang annoying. Itu highlightnya, spotlightnya seperti itu. Terima kasih Kak CT, lanjut. Oke, thank you. Nah, kalau dari Kak Chandraning, gimana Kak? Ada nggak tantangan-tantangan berkomunikasi, apalagi kan di dunia kontes ini atau keputrian ini pasti sering berkomunikasi dengan banyak orang, audiens yang besar, dan orang-orang yang beragam pula. Ada nggak sih Bener, Kak. tantangan dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan udah pasti ada ya. Tadi sih sebenarnya udah dijelasin sama Kak Kevin, salah satunya kalau misalnya kita punya tamu atau aku ditugasin untuk misalnya nemenin Bapak Menteri atau nemenin Bapak bawahnya gitu, bawahnya Menteri gitu ya. Itu bener sih Kak, bingung basa-basinya, sangat amat bingung gitu kan. Tapi tadi sebenarnya udah dijelasin banyak banget sama Kak Asmi sama Kak Kevin. Yang pertama kita cari tahu dulu latar belakang mereka gitu. Benar juga jangan ngebahas tentang dark joke, apalagi kalau misalnya di tamunya kementerian bahasnya tentang politik kan itu aduh nggak banget gitu kan. Betul, Ya, betul. paling di situ kebetulan kalau misalnya lagi penugasan aku nggak sendiri kan, mungkin minimal berempat yang nemenin acara tersebut. Ya paling yang pertama kali buka omongan kadang kita, kadang mereka, kadang kalau misalnya kita yang membuka lebih ngomongin tentang event yang berlangsung sih Kak. Jadi sebelum hari H itu kita udah cari tahu dulu nih eventnya tentang apa, terus mungkin bisa sampai digali ke yang paling minim, misalnya sponsor, atau kita ngomongin juga tentang tempat. Kemarin sih kebetulan contohnya event tentang mau ada festival, nah kita ngomongin tentang festival yang diadain di provinsi ini gitu. Terus ngegali lagi sampai nanti akhirnya bapaknya sendiri nih yang nyaman sama kita, yang mulai ngajak bercanda kayak gitu. Emang bener sih bercandanya masih kaku lah awal-awal, tapi nanti 3 jam atau 4 jam kemudian udah mulai enak ngobrolnya. Nah iya, jadi abis itu udah santai sih. Udah mulai ini makanan di sini enak loh, udah mulai ngomongin yang ini sih Kak, yang receh-receh seperti itu. Tapi emang awal kita udah pasti harus ngejaga behavior sih Kak, apalagi sama tamu-tamu penting atau yang punya jabatan seperti mereka. Kayak gitu. Oke, wah pengalamannya di menteri-menteri nih. Gugup Kak, Lanjut. jujur. Ya, Kayak agak berat ya. Agak berat banget. Lanjut ke Kak Denar. Kak Denar Maksudnya sih mau boleh. nyambungin dikit yang tadi Kak Asmi bilang tuh, bener sih kita perlu sadar diri. Jadi mungkin sadar diri di sini dalam arti lebih ke kita tahu kayak kemampuan kita itu punya sense of humor atau enggak gitu. Kalau misalnya memang pengen memilih jalan apa yang disebut dengan Kak Asmi tadi ya, kalau misalnya memang kita nggak punya sense of humor, jangan coba untuk mengeluarkan komedi karena nggak bakal kena gitu loh. Kayak saya pribadi pun sebenarnya saya nggak terlalu punya sense of humor yang sangat tinggi gitu, jadi saya nggak pernah melakukan joke-joke yang nanti kenanya garing gitu. Nah, poin dari hal itu tersebut sebenarnya lebih ke kita coba menganalyze kalau misalnya tepatnya tantangan ya Kak Cete ya. Ya. Tantangan berhubungan dengan entah itu atasan. Kalau saya mungkin lebih ke klien, atasan atau bawahan. Nah, tiga poin ini sih sebenarnya bisa saya jelaskan. Yang pertama, saya coba bicara perihal, saya coba untuk mengkomunikasikan apa yang memang realitanya terjadi di kantor ya, di kantor secara khusus di kantor saya gitu. Nah di sini saya nggak bicara secara teori, karena kalau misalnya kita bicara teori sebenarnya banyak kita cari di Google gitu. Jadi saya bicara berdasarkan memang apa yang sebenarnya memang realitanya terjadi di perkantoran. Gitu. Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui pada saat kalian bekerja di suatu perusahaan,
mungkin perusahaannya beda-beda ya. Cuman kalau buat saya untuk perusahaan-perusahaan yang lebih ke perusahaan swasta, pada saat berkomunikasi dengan siapapun itu yang ada di kantor, etika itu sangat penting. Kenapa etika itu sangat penting? Mungkin kita lihat masa bakti kerjanya dulu. Kalau misal memang kita orang fresh graduate yang baru masuk kerja, kalian coba untuk kepada rekan kerja itu yang sangat-sangat baik gitu. Mungkin saya juga nggak bisa terlalu menjelaskan dengan detail etika yang baik itu seperti apa. Dan tetap berjalannya waktu pun kalian akan dengan bisa mendapatkan sendiri. Kak, mic-nya Kak. Kak Denar Ya, nge-freeze lagi. terputus dia. Terputus lagi. Mungkin yang pengen disampaikan itu etika. Kalau orang baru biasanya kalau so asik pasti jadi bencana tuh ya. Bener banget, Kak. Iya benar jadi bencana karena biasanya itu tidak bisa dijelaskan, benar kata Kak Denar ya. Ada juga nih di TV swasta nih salah satu teman saya ya. Dia itu bisa terbilang baru tapi so asik. Nah, so asik ini yang membuat bencana untuk dia. Jadi memang bukan senioritas ya, tapi kadang kita harus menghargai orang yang lebih dulu kerja duluan dibanding kita. Bukan untuk gila hormat atau seperti apa, tapi at least kita berkomunikasi dengan baik. Karena kalau kita, intinya gini deh, kalau baru kenal, pasti orang tuh seadanya banget. Kalau udah jadi teman, mau kita bercanda yang kurang ajar, mau kita bercanda yang keterlaluan, itu gak akan marah orang. Jadi kalau kalian nih, misalnya nanti di SMA baru, atau mungkin masuk organisasi baru, atau mungkin di kerjaan baru, sebisa mungkin kalau tahun pertama, udah jadi apa yang lo mau sini, atau apa yang gue bisa bantu buat lo senior, gue bantu deh. Nanti udah tahun kedua baru bisa sedikit tatang petenteng gitu kan, karena udah akrab sama orang kayak gitu. Jadi memang hal-hal kayak gitu butuh sih dipahami, sadar dirinya gitu. Gitu Kak CT, jangan saya lagi dong, Kak Kevin dong nih. Oke, nah ini ada pertanyaan dari YouTube ya. Ya. Waduh. Tapi memang kayaknya ditujukan untuk Kak Asmi, Kak Kevin, dan Kak Chandra nih. Tapi kita mulai dari Kak Kevin dulu ya. Boleh. Ada pertanyaan dari YouTube. Gimana sih Kak cara untuk menghadapi overcome stage fright atau demam panggung? Nah, gimana? Sebenarnya bahasa Inggris kan, ya. Kak Kevin kan nih suka nge-MC juga. Nah, menarik nih. Pada saat interview gitu ya. Betul. Nah, gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih nggak ada cara selain ya udah hadapin aja, karena mau gimana pun itu tuh pasti terjadi gitu. Bahkan tiap pagi nih, tiap saya mau siaran pun saya takut, saya nervous juga karena mikirin kayak oke nih hari ini gue bakal ngomong kasar nggak ya secara on air, karena biasa bercandanya ngomongnya seperti itu misalnya. Terus ini gue akan salah ngomong nggak ya pas lagi on air dan segala macamnya. Itu saya sering merasa seperti itu sih, bahkan pas lagi siap-siap untuk siaran yang sebenarnya setiap saat gitu, setiap hari pun latihan siaran dan segala macam. Tapi kalau misalnya untuk pas MC itu lebih ke ya udah mau nggak mau ngadepin aja, tapi hadepin bukan dengan pikiran yang kosong ya. Maksudnya harus tahu juga nih kira-kira penontonnya kayak apa, terus juga kira-kira acara yang kita bawain itu kayak gimana dan segala macamnya. Nah itu kan nggak bisa jadi senjata kita juga buat ketika lagi nge-MC, yang akhirnya ketika walaupun perasaannya nervous tapi kitanya udah punya pemikiran oke, penonton yang lagi gue serve ini seperti ini kira-kira acaranya akan seperti ini. Nah itu pun akan jadi senjata kita supaya walaupun nervous tetap bisa kelihatan nge-handle situasi dan juga bisa tetap berjalan dengan lancar sih. Itu berlaku untuk semuanya gitu. Kalau menurut saya, jadi mau lagi siaran, bahkan lagi apapun itu, at least jangan memulai pekerjaan, memulai apapun itu dengan tangan kosong lah. At least udah tahu ABC-nya, D-nya, jadi ya udah tahu segalanya, bisa jalan dengan ini walaupun lagi nervous juga. Gitu sih Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Cancan dulu. Kak Cancan, Oke, Kak. Wah, ini Kak Chandra ini kan juga lebih ini ya, lebih kalau Chandra ini lebih ekstrim karena dia berdiri di
ratusan penonton nih ya. Nah, Karena saya betul. pernah ada di atas panggung gitu, Teh. Itu parah loh. Iya, Jadi kan ada wali di kota atas juga ya. panggung menjelaskan hal Dan yang harus sebenarnya ngomongnya harus halus gitu ya, nggak boleh Bener banget, Kak. saya nggak boleh deg-degan gitu ya. betul. Gimana tuh Chandraning? Iya. Ini contoh waktu aku grand final ya. Soalnya kan kalau grand Wah. final kita dapat Q&A yang pertanyaan itu kita nggak tahu apa, ya kan? Contohnya pas aku lagi grand final di nasional kemarin Putri Maritim, itu kebetulan pas diumumin masuk 10 besar, itu pertanyaannya masih sekitar tentang kepribadian. Masih enak lah untuk mengarang bebasnya. Iya Ya kan? benar-benar. Nah, cuma pas diumumin masuk ke 3 besar, itu tuh udah deg-degan. Maksudnya seneng, tapi deg-degannya tuh lebih banyak. Karena pertanyaannya udah masuk ke tentang kemaritiman, yang dimana aku sendiri pun masih minim lah belajar, tapi masih belum sepercaya diri itu. Kalau misalnya lebih ngomongin tentang pribadi ya pertanyaannya. Nah, di situ yang pertama pastinya selama karantina kita juga belajar cara public speaking, itu kita juga dapat materinya. Yang kedua, kebetulan aku tuh cara biar buat aku pede, aku ngomong sendiri di depan kaca, Kak. Aku jadi bisa tahu gimana ekspresi aku, ataupun di saat aku mikir, aku nggak ada beberapa kata yang gitu, tapi nggak too much, nggak banyak, cuma lebih kalau gugup lebih ke narik nafas. Kalau tips dari aku ya kayak nafas, habis itu mikir lagi. Nah, di tarikan nafas tuh kita udah mikir, abis narik nafas kita mau ngomong apa nih, gitu. Jadi abis narik nafas nggak langsung diem. Kenapa? Oke. Iya, terus jadi menurut saya bla bla bla. Nah, panjang-panjangin aja sih kalau misalnya nggak tahu jawabannya, atau mungkin cuma tahu satu kata kunci, misalnya makanan. Ya udah panjangin aja, makanan itu ada yang pedas, ada yang manis, makanan itu ada yang berkuah, ada yang nggak berkuah. Oke. Nah, iya, jadi itu dipanjang-panjangin dari situ aja, walaupun cuma tahu kata kunci. Terus yang lainnya jangan takut salah. Bener-bener jangan takut salah. Iya. Soalnya kalau kita takut salah tuh udah kelihatan banget gugup ya, kayak aduh bener gak ya omongan gue, kayak gitu. Nah, jadi udah ngomong aja yang ada di otak, dan abis itu yang ketiga tips dari aku, jangan kebanyakan gestur tubuh sih, soalnya itu juga mengganggu audiens, apalagi aku posisinya lagi jawab pertanyaan. Jadi kalau emang aku gugup, biasanya aku tuh cuma megang mic yang kenceng gitu. Gimana ya? Genggam gitu yang kenceng. Udah sebenarnya itu gugup. Cuma sebisa mungkin kalau misalnya dari channel Kak Kevin tadi, jangan kelihatan gugup. Kayak gitu. Oke, Kak Cancan, masih lanjut ke Kak Chandraning nih. Kak Chandraning pernah bertemu langsung dengan mantan menteri KKP, Ibu Susi. Ya. Nah, Bu Susi. Itu gimana tuh? Itu nervous kah? Cara ngomongnya gimana? Terus lagi dalam konten apa itu? Konteksnya apa? Kebetulan kalau ketemu Bu Susi ini cuma sekelibet, Kak. Karena Bu Susi padat banget jadwalnya. Jadi mungkin Bu Susi diundang ke acara penghargaan, dan kebetulan Bu Susi yang ditugaskan atau yang dipercaya untuk membawa penghargaan tersebut. Nah, tugas kita yang mendampingi beliau. Cuma hanya mendampingi jalan kaki aja, itu deg-degan aja gitu loh. Kayak terus jalan kaki aja deg-degan ya. Terus kadang pertanyaan, mungkin Bu Susi nanya, ini acara mulai jam berapa? Itu deg-degan aja, padahal itu pertanyaannya cuma nanya simple ya. Jam berapa, gitu. Iya Kak, ada aja rasa deg-degan, soalnya kan biasa ngeliat Bu Menteri di layar kaca, terus ini di sebelah gue gitu kan, ya Allah gitu kan. Mesti harus acting gimana gitu kan. Sebaik nggak usah acting sih ya, jadi diri sendiri aja. Cuma itu betul. Percayalah kalian, rasanya beda sih kalau ketemu orang kayak gitu. Cuma kalau aku pribadi lebih yang jadi diri sendiri, terus jawab kalau misalnya kalian nggak tahu apa yang ditanya dengan Bu Susi, lebih baik contohnya Bu Susi, lebih baik kalian menjawab tentang sebentar Bu, saya tanyakan ke panitia, daripada nanti kalian mengasih info yang salah. Jadi lebih baik kalian cari tahu dulu jawaban dari pertanyaan ibu tersebut, habis itu baru kalian samperin lagi kayak gitu. Nggak langsung asal jawab. Apalagi di situ biasanya aku bukan panitia, aku cuma ceritanya pagar ayunya ibu gitu. Oke. Nah, Kak Asmi. Sebentar Kak Asmi. Oke. Mau saya tambahin pertanyaannya.
Wow, banyak ya. Apa? Jadi tadi kan dari narsum-narsum lain Ya. itu ternyata latar belakang udah dibahas juga sama Kak Asmi tadi. Harus cari referensi. Terus tadi ada yang sadar diri, etika, ya kan? Mhm. Nah, ada tadi yang dibilang Chandraning ketika dia di atas panggung, dia tidak boleh banyakan gestur. Betul. Nah, tapi kalau di dunia MC itu gestur menentukan kan? Gestur harus bagus karena Nah, beda ya kalau ya. beauty pageant kan menjaga image gitu ya. Kalau Sementara MC beda. kalau nervous, Mhm. apakah masih bisa kita bergestur dengan luwes? Pernah nggak kikuk? Nah, menjawab yang si nervous ini nih. Kalau nervous tuh rasanya kayak ngilu gitu kan. Gimana nih, harus gimana gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin soal nervous, ini nggak ada jawaban yang apa ya? Jawabannya cuma satu, guys. Latihan, persiapan. Nggak ada hasil yang nggak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu kan. Jadi kalau kalian ngerasa aduh gue nervous nih, karena gini ya, untuk ngobrol depan publik itu kadang-kadang orang lebih milih mati daripada ngobrol depan publik. Itu berbahaya sekali dan kalian butuh itu ya. At least nanti kalian punya keluarga, kalian harus jadi imam. Kalian di kelas kalian harus presentasi ke depan, ngobrol sama orang. Itu diperlukan sekali. Jadi salah satunya yang Chandrani ngomong tuh aku setuju banget. Ngobrol depan cermin. Aku sering banget ngobrol depan cermin. Apapun itu ngobrol di depan cermin. Kayak orang bego, biarin. Karena memang itu adalah latihan yang harus kita lewati gitu kan. Kalau dulu waktu aku masih jadi penyiar, salah satu caranya disuruh sama senior dulu, kalau lu bingung caranya gimana, lu taruh boneka, lu ngobrol sama dia. Jadi depan ada boneka, kita ngobrol, hei apa kabar hari ini? Gila, hari ini gue capek banget nih. Sebatas itu, orang disuruh curhat di depan pun nggak bisa. Kadang-kadang orang nggak bisa mau ngomongin apa ya gue curhat, gue bingung gitu kan. Nah itu harus dilatih secara terus menerus. Kalau aku dulu sering isengnya adalah biar gimana caranya nggak berhenti ngomong. Apapun ada yang aku lihat nih, misalnya di billboard, ada billboard itu tuh, ada billboard misalnya ya pengen belajar jadi VO misalnya kan, gimana cara belajarnya? Oh ada billboard misalnya badut sulap, dibutuhkan badut sulap sekarang juga, kayak gitu-gitu. Terus dulu cara supaya tidak berhenti ngomong adalah menghubungkan 3 kata yang berbeda sekaligus. Ini dulu latihan jadi penyiar ya, misalnya makan, oli samping, yang kedua tenda. Gimana cara menghubungkan ketiga kata-kata yang berbeda itu? Itu harus kita pikirin gitu. Nah itu harus dilatih gitu kan. Harus dilatih, nggak secara instan kita dapetin. Terus untuk ini ada tips sedikit sih. Kalau untuk nge-MC ya, nge-MC atau presenter depan TV lah ya. Yang pertama adalah persiapan. Kurang percaya diri itu adalah manifestasi karena kurang latihan. Itu yang pertama. Kalau kita udah latihan, kita udah tahu gitu ya apa yang pengen kita omongin, pasti itu lancar. Yang kedua, kalau misalnya kalian bisa bawa contekan atau pointers, dibawa. Tapi bukan textbook ya. Kalau textbook kita baca, pointer saja. Pertama pembukaan, kedua sapa orang-orang, ketiga nih. Jadi kalian bisa tahu, oh pembukaan, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa orang-orang, apa kabar teman-teman? Ini. Yang ketiga kita ini. Nah dari pointers itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua nikmatin aja. Udah di depan panggung mau gimana lagi, mau kabur? Nggak mungkin, malah dihina-hina nanti kita kan. Nikmatin aja. Kalau udah di atas panggung kita nikmatin kalau kita lagi diliatin sama orang. Nah yang berikutnya mungkin sebelum misalnya nih kalian dapat kesempatan untuk MC, sebelum kita mulai, kalian datang dulu ke venue-nya. Kalian lihat panggungnya, kalian rasain panggungnya, kalian berdiri di atas panggungnya. Kalian jalan ke sana, jalan ke seluruh sela-sela panggungnya kalian rasain. Kalian jalan pelan-pelan. Kalian nanti visualisasiin, oh nanti ini bakal banyak orang nih. Nanti gue bakal kesini. Kayak gitu. Gitu ya. Yang berikutnya tetap fokus. Kebanyakan kesalahan dari MC atau dari orang-orang yang baru belajar nge-MC itu adalah ngeliatin mata audiensnya. Jadi kayaknya dia ngeliatin gue deh. Iya udah pasti diliatin lah, namanya di atas panggung. Caranya supaya kalian gak nervous, liatin jidatnya. Ini cara saya ya, kalau emang kalian nervous ngeliat matanya, liatin jidatnya. Bapak apa kabar pak? Saya ngeliat jidatnya padahal. Tapi karena jidatnya di atas mata, jadi seakan-akan saya ngeliat mata gitu kan. Itu tips ya. Dan yang berikutnya, sebelum acara mulai, kalau emang benar-benar nervous, aduh gimana nervous banget, loncat-loncat.
Kalau aku biasa loncat-loncat teriak-teriak, wah gimana nih gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, bisa gitu kan. Udah, abis itu udah selesai kita naik, ya udah kita lepas gitu ya. Dan yang terakhir jangan lupa adalah untuk berdoa. Karena mau segimanapun usaha kita, kalau kita nggak berdoa sama Tuhan yang udah kasih kita rizki, itu nggak akan bisa. Menurut aku kayak gitu sih. Dan tadi apa terakhir pertanyaan titipannya? Oh, gestur. Gimana Teh tadi Kak Cete? Kan kalau di Chandraning gestur kan tidak boleh terlalu banyak. Tapi sedangkan boleh di terlalu MC itu harus Mhm. menggunakan banyak gestur untuk menarik audiens Oke. atau untuk menjelaskan produk. Nah, tapi di saat yang bersamaan kita itu nervous. Nah, pernah nggak Kak Asmi kikuk gitu, tiba-tiba tidak bergestur karena nervous banget, akhirnya Pernah ya banget lah. berdiri aja gitu misalnya. Pasti pernah banget, dan itu nggak apa-apa lah ya. Itu bisa jadi pengalaman kita lah ya, karena guru yang paling berharga adalah pengalaman. Nggak perjalanan karir MC nggak selalu harus bagus gitu ya. Kadang ada yang kita salah, kadang ada yang kita diketawain, nggak apa-apa. Itu adalah perjalanan kita gitu ya. Kalau gestur sih tergantung ya acara MC-nya apa. Nggak mungkin kalau kita nge-MC-in akad nikah kita yang selamat datang kepada hadirin sekalian, nggak mungkin kan. Jadi kita emang harus tergantung occasion-nya apa. Kalau emang kita harus serius, kita mohon maaf ada telepon nih ya. Kalau emang kita harus serius, kita jangan terlalu ngeluarin gestur. Kalau misalnya emang kita acaranya yang mungkin acara musik, acara yang benar-benar santai, ya kita harus rame, karena biasanya kalau acara-acara outdoor, acara event itu pasti butuhnya MC yang rame, yang seru, yang kocak gitu ya. Nah, jadi disesuaikan aja dengan apa namanya, dengan acaranya gitu. Kalau cara mengatasi nervous kalau di tengah-tengah kikuk gitu bingung, ya udah. Kalau aku ya, kalau sekarang ditanya gimana, kalau nervous gimana? Kalau sekarang omongin aja, aduh gue nervous nih gitu, malah orang ketawa. Aduh sial, gue nervous lagi kali ini nih, sial nih gara-gara orang banyak yang ngeliatin gue nih. Jadi gue nggak tahu mau ngomong apa, orang malah ketawa gitu, karena kita nervousnya jujur, nggak yang palsu nervous tapi jadi ngebahas sesuatu yang nggak perlu dibahas atau ngejok sesuatu yang nggak perlu dijoksin. Akhirnya kita jadi garing dan orang-orang jadi sebel sama kita. Itu aja sih, jujur aja. Kalau nervous, aduh gue nervous banget nih, bingung nih gitu. Itu sih ACT. Thank you. Nah, ke Kak Denar. Koneksi sepertinya sudah mulai baik. Halo, Tadi baik ya? itu di dunia Sorry. ya nggak apa-apa. Tadi itu di dunia per-MC-an, dunia presenter, host, terus tadi dari beauty pageant. Nah, kalau di kantor itu ada nggak sih nervous sih untuk berkomunikasi dengan mungkin tenan atau klien atau atasan? Terus gimana cara mengatasinya kalau di lingkup kantor, Kak Denar? Kalau di lingkungan kantor ya, kita coba lihat kondisinya dulu sih. Kalau dibilang nervous, kalau saya pribadi sih, saya nggak pernah merasakan nervous pada saat berhadapan dengan atasan ataupun klien. Cuman mungkin lebih ke rasa takut kali ya. Paham nggak maksudnya Kak Jete? Betul. Rasa takut pada saat kita melakukan kesalahan, kita coba untuk melakukan kayak coba menginformasikan ke atasan gitu kan. Kalau nervous mungkin lebih ke yang berhubungannya antara kita dengan banyak massa ataupun eksternal yang sifatnya kayak mungkin yang kayak Kak Asmi sebagai penyiar ataupun Kak Chandra yang mengikuti kontes-kontes gitu. Karena kalau saya kan lebih ke perusahaan, memang kalau nervous sih nggak ada, cuman lebih ke mengatasi rasa takut sebenarnya. Nah, mungkin menyambung, ada hubungannya sih dengan apa yang mau saya sampaikan tadi sebelumnya pada saat koneksi sebelum putus gitu. Ya. Gimana cara menghadapi rasa takutnya gitu. Saya pribadi tipe orang yang pada saat saya melakukan kesalahan, saya nggak pernah cari alasan untuk menutupi kesalahan tersebut. Gitu. Kenapa? Karena fungsinya gini, pada saat kita melakukan kesalahan dan kita memang fair-fairan sama atasan, ya kita terima apa sih sebenarnya gitu. Paling cuman omelan dari atasan. Setelah itu, dan udah nggak ada lagi. Gitu. Triknya, itu yang tadi saya bilang. Karena ini merujuk karakter saya sendiri gitu ya, pada saat saya melakukan kesalahan ya, saya bilang sama atasan saya, tinggal gimana caranya saya memperbaiki kesalahan tersebut, atau mungkin hal apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kesalahan tersebut.
Gitu. Simpelnya itu sebenarnya. Jujur Jadi tadi juga kalau ya. Berarti ya. betul jujur aja gitu. Apa adanya aja. Jadi jangan sampai kita pada saat kita melakukan kesalahan kita melakukan mencari-cari alasan lah yang nantinya malah di counter attack sama atasan kita gitu loh. Itu sih hal yang saya pelajari di dunia kerja. Karena ya mungkin di perusahaan saya itu sendiri banyaklah celah-celah. Kalau saya lihat ya rekan kerja saya termasuk mungkin kayak bawahan saya sendiri yang pada saat dia melakukan kesalahan mencari-cari alasan sebenarnya saya tahu ini sebabnya kenapa. Itu dia sih, maksudnya sebenarnya jujur aja udah. Kalau misalnya memang kalian sudah jujur pun ntar makin ke depannya pun atasan kalian ataupun bawahan kalian sendiri itu pun bakal respect sama kalian. Poinnya sebenarnya itu aja sih KCT. Oke. Nah, lanjut. Masih ke Kak Denar. Yep. Jadi ini berkaitan dengan karena audiens kita banyak yang anak SMP SMA maupun ada yang kuliah juga. Oh, ada kakak mahasiswa juga ya, dan mahasiswa. Ada mahasiswa juga. Jadi gini, misalnya nih kita pemalu nih. Tadi kan seperti Kak Denar bilang kalau Kak Denar itu orang yang tidak banyak bicara. Gak banyak Introvert. ngomong, lebih pendiam ya. Dan mungkin kalau Kak Asmi suka basa-basi karena basicnya penyiar ya. Kalau saya tipenya orang to the point. Oh, oke. Nah, waktu selama sekolah atau kuliah itu gimana sih, atau pelajaran apa sih yang mendongkrak kemampuan komunikasi Kak Denar yang akhirnya terpakai di dunia kerja? Ada mungkin mata kuliah atau mata pelajaran kayak gitu misalnya. Nah, ini agak sedikit lucu sih Kak CT. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau jujur-jujuran gitu loh, apa yang saya dapatkan di ini mungkin nggak perlu diikutin sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya gimana cara untuk melatih kepercayaan diri mungkin tadi ya, ataupun mata kuliah ataupun mata pelajaran apa sih yang bisa untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Kalau secara gamblang saya bilang, secara khususnya untuk mata kuliah itu nggak ada, untuk mata pelajaran itu di sekolah itu nggak ada. Cuman lebih apa ya? Karena kita lihat kayak tergantung cara guru itu menyampaikan atau apa ya, kalau KCT karena seorang guru nih, gimana sih cara kita untuk lebih ke caranya sih. Karena kalau misalnya saya bilang mata kuliah spesifiknya nggak ada sama sekali. Cuman mungkin bisa diakalin dengan cara kalian ikut organisasi. Di sekolah mungkin ada OSIS, ataupun hal yang paling simpel deh. Hal yang paling simpel pada saat guru mengajar, biasanya guru itu selalu melemparkan siapa yang mau bertanya. Yeah. Saya yakin teman-teman di sini ada nggak yang pernah bertanya sama guru pada saat guru bertanya, ataupun kayak cuman kita diem, ya udahlah gitu loh. Nah, sebenarnya itu kesempatan untuk melatih diri kalian berani untuk berbicara. Oke. Even yang sebenarnya kalian tanya pun sudah ada jawabannya di buku ya. Yeah. Cuma nggak apa-apa, berlatih dari situ aja. Yang penting kalian berani untuk speak up. Oke. Nah, ini saya belajar dengan pengalaman saya. Saya dulu seperti itu sama KCT. Saya nggak pernah bertanya, ya udah apa aja ngikutin apa aja. Cuman karena saya coba, kayak mungkin saya udah berumur juga ya. Jadi coba belajar dari apa yang sudah pernah saya alami. Saya salah nih dulu nih, harusnya seperti ini itu loh. Jadi hal yang paling simpel itu pada saat guru bertanya nih, kalau untuk yang di sekolah ya, untuk orang anak-anak yang masih SMP atau SMA, berani bertanya aja, itu salah satu cara untuk kalian belajar kok, ataupun melatih kepercayaan diri kalian untuk berkomunikasi. Kalian juga bisa ikut OSIS gitu. Cuman yang saya sarankan di sini pada saat kalian mengikuti organisasi, coba yuk kalian ikuti organisasi itu dengan maksimal gitu. Kalian coba untuk melontarkan ide-ide, jangan sampai pada saat kalian mengikuti organisasi di sekolah ataupun di kampus kayak cuma numpang nama doang. Karena apa? Kalian buang-buang waktu di situ. Kalian nggak akan mendapatkan apa-apa. Karena organisasi itu penting untuk organisasi di sekolah ataupun di kampus itu hampir sama mendekati dengan di perusahaan. Karena perusahaan pada basicnya juga ada strukturnya berorganisasi. Yang dimana di situ membutuhkan banyak komunikasi gitu. Nah, itu salah satu sarana untuk belajar juga sih. Cuma itu, kalian mesti 100% memang berkecimpung di organisasi tersebut. Jangan sampai kayak cuman, ya yang penting ada yang keisi lah di, kalau di OSIS sekarang apa yang nama KCT ya? Seksi atau apa ya gitu loh. Iya, betul. Saya agak lupa juga. Jangan sampai kayak cuma numpang nama doang di situ, cuman nggak ada kontribusinya. Better kalau buat saya ikut, karena terlalu buang-buang waktu. Gitu sih. Oke. Berarti harus speak up. Berarti tidak ada
mapel mata pelajaran atau mata kuliah? Kalau mata kuliah ya, Mata mungkin kuliah ada? kalau mata kuliah kalau saya lihat ya, karena mungkin setiap kampus juga berbeda. Nah, kalau di kampus saya ini komunikasi 3 jurusan, dari PR, jurnalis dan advertising. Kalau misalnya memang passion kalian atau tujuan kalian mungkin mengarah ke broadcasting, itu ada. Cuman sebagai komunikasi massa ataupun sebagai speaker mungkin kalau misalnya secara kita lihat, yang paling gampang dilihat itu cara berpidato di depan massa, kampanye lah kasarnya. Nah, itu bisa dilatih dengan Asmi tadi benar bilang tuh, banyak-banyak berarti depan kaca ya Kak Asmi tadi ya. Ya, betul. Itu sebenarnya suatu hal yang mungkin sebagian orang bilang ngapain sih kok kayak orang bener gitu. Tapi itu perlahan kalau misalnya memang terus dilakukan akan membantu, sangat-sangat membantu. Dan satu lagi, kalian bisa jago untuk berkomunikasi dengan orang lain pada saat kalian sering melakukan komunikasi. Gitu sih. Oke, berarti lebih ke metode. Berarti harusnya yang dilakukan pelajar-pelajar sekarang adalah ketika ada kesempatan bertanya, berpendapat, atau presentasi, justru dilakukan semaksimal mungkin. Selama mereka menjalani sekolah, maupun nanti dia di organisasi kampus, maupun di organisasi sekolah. Iya, seperti itu ya. Even kalian tahu jawabannya ya, tapi coba untuk speak up aja nggak apa-apa. Itu salah satu sarana untuk latihan. Oke. Nah, kalau yang saya tahu ya, dosen ataupun guru itu lebih menghargai orang yang mau untuk bertanya. Oke. Nah, KCT mungkin lebih paham tuh. Karena apa? Mereka merasakan timbal balik dari apa yang mereka sampaikan. Ya, mereka lebih apresiasi untuk murid-murid yang seperti itu. Betul. Karena itu basic komunikasi kan, komunikasi 2 arah lah ya. Iya, betul. Betul. Nah, untuk para troopers ada satu lagi saya KCT ya, sih. apa-apa. Hal yang paling gampang dilakukan itu coba untuk bersosialisasi di luar. Oke. Sering kumpul sama bahas perihal materi-materi yang mungkin nggak berat. Tapi ini mungkin kita sosialnya bukan lebih ke gibah ya, karena banyak anak-anak sekarang mungkin kalau ngumpul nih, itu malah ngegibahin orang. Enggak, kita coba diskusi untuk perihal apapun aja. Hal-hal yang ada sekarang, apapun, coba aja untuk saling sharing, itu salah satu sarananya juga. Tetap positif ya materinya. Betul, positif, betul. Oke, lanjut ada pertanyaan dari YouTube. Teman-teman kalau mau bertanya, boleh chat di Zoom-nya. Atau yang troopers yang lagi nonton di YouTube nih, boleh komen di live streamingnya. Ini ada pertanyaan dari Bayu ke Kak Asmi dulu kayaknya. Apa tuh? Sebentar, kita bacakan. Oke. Gimana tips supaya lebih pede ngomong di depan publik? Terus akhirnya takut sama penilaian orang. Nah, ini dia. Nah, coba boleh mulai Kak Asmi. Aduh, ini adalah klasik banget, takut dinilai sama orang. Loh, sekarang kita balik. Kalau kita nggak punya duit, emang orang ngasih makan kita. Itu balik lagi ya. Jadi kadang-kadang ya 70% atau lebih lah ya dari ketakutan yang ada di otak kita itu tidak akan terjadi. Itu cuman otak kita yang otak kita yang memberitahukan kalau kita harus hati-hati gitu. Tapi kalau menurut saya benar kata Kak Chandraning kan udah pernah ngomong tadi ya, jangan takut salah. Kalau memang udah disuruh ke depan, udah disuruh ngomong, jangan takut salah. Salah pun nggak apa-apa, itu akan jadi pembelajaran untuk kita gitu kan. Emang kenapa sih salah? Justru banyak tokoh-tokoh atau banyak orang-orang sukses yang ngomong, buatlah kesalahan sebanyak mungkin supaya kedepannya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita bisa sukses dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi jangan pernah takut salah, jangan pernah takut dijudge sama orang ya, karena orang itu belum tentu ngejudge kita dia lebih baik dari kita. Oke. Kalau memang kita di depan publik nih kita diketawain, coba deh gantian lu. Saya yakin dia juga bakal terkencing-kencing ya. Jadi usahain kalau misalnya memang kita di depan umum udah terlanjur dipilih, coba maju ke depan. Yang pertama yang tadi saya udah ngomong kan ya. Kalau memang ini bisa dipersiapkan, persiapkan dengan baik. Kayak contohnya, saya kan akhir-akhir ini juga merangkap profesi menjadi MC nikahan ya, akad nikah, resepsi. Itu nggak gampang guys. Itu kita harus bayangin ya. Itu ritual 1 kali seumur hidup orang
kalau kita salah atau kita salah ngomong atau kita salah nyebutin apapun itu acara orang akan berantakan. Itu deg-degannya setengah mati. Caranya supaya kita percaya diri, ya latihan. Kita latihan di rumah, gitu kan? Kita latihan, kita cari tahu. Oh, dari pertama gini, bener-bener latihan gladi resik lah. Gladi resik. Oke, kita dari pertama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para hadirin yang di sini. Alhamdulillah. Ya, kayak gitu-gitulah. Kalau kita nggak pernah ngelatih, kita nggak akan tahu outputnya seperti apa gitu kan. Kepercayaan diri itu muncul pada saat kita sudah puluhan kali melakukan itu, ya kan? Ya sama aja kayak Kak Denar. Pasti dia ngomong sama Tenan udah di luar kepala karena dia udah terbentuk di mindsetnya, gue udah percaya diri, gue udah ngelakuin ini selama puluhan tahun, apalagi yang harus gue pelajarin gitu kan. Jadi memang pada dasarnya adalah latihan gitu. Nah, apalagi sih tadi KCT udah ya Itu kalau misalnya menanggapi penilaian orang, sebenarnya kita harus gimana sih? Harus malah jadi kepikiran, misalnya dikritik sama orang nih, mental kita gimana menghadapinya gimana? Kalau kritik kita nggak bisa nggak bisa kita pasti dikritik ya apapun itu. Kalau kritik kita membangun, nggak apa-apa, jangan pernah tersinggung dengan kritik orang karena orang mengkritik kita itu masih lebih baik daripada orang nggak peduli sama kita. Menurut aku ya, kalau orang ngekritik kita berarti dia peduli dan dia pengen kita improve. Kalau orang udah bodo amat, itu yang harus kita waspadai gitu ya. Sama aja kalau kita kayak pacaran deh, kalau kita pacaran misalnya ya, kalau pacar kita masih negor berarti dia masih sayang. Kalau udah bodo amat, di-read doang atau di blok berarti kan udah nggak peduli dong. Itu analoginya sama aja kayak gitu. Jadi nggak perlu sakit hati dengan kritikan orang, kita ambil baiknya ya. Dan mungkin kalau misalnya dibilang kritikan orang itu tajam, ya itulah kehidupan gitu. Kalau kita ngomongin manis-manisnya doang, kita mungkin harus nonton film aja yang happy ending. Tapi memang itulah kehidupan. Kadang-kadang kita harus ngerasain gesekan sama orang biar kita tahu gitu caranya ke depan seperti apa. Itu sih KCT palingan kalau masalah tanggapan orang gitu ya. Gak perlu ditanggapin. Oh gini, terakhir kali ya. Mungkin kita harus belajar, mungkin di Gramedia masih ada kali ya bukunya, Seni Bodo Amat ya. Jadi ya, seni bodo amat itu bodo amat. Iya, seni untuk bodo amat. Bodo amat dalam arti kata bukan kita nggak mau dengerin kritik orang lain, tapi kadang-kadang banyak sekali kritik yang bukan untuk membangun tapi untuk menjatuhkan. Nah, seni bodo amat dipakai untuk kritik yang menjatuhkan. Bodo amat lo mau ngomong apa gitu ibaratnya ya. Kalau kritik yang membangun kita terima, kita introspeksi. Semoga kedepannya kita nggak kayak gitu lagi gitu. Gitu aja KCT. Oke, kalau Kak Kevin pernah nggak sih dikritik orang terus, atau pernah nggak ketika dikritik orang akhirnya jadi nggak pede? Nah terus gimana cara bangkitnya lagi, atau gimana cara menangani hal tersebut? Kalau dikritik sih sering banget ya, soalnya di radio itu kan juga ada yang namanya tuh SM, Station Manager. Nah itu kan dia tugasnya untuk yang nilai nih kira-kira penyiarnya udah sesuai dengan standar atau belum. Nah itu tuh sering banget yang namanya penyiar nih misalnya di review, lagi meeting, weekly meeting, terus yang kayak di review, oke siaran lo nggak yang ada tedeng aling-aling ya, yang kayak benar-benar siaran lo masih jelek, tapi dikasih tahu nih jeleknya ini, itu dikritik yang menurut saya sih masih oke ya, masih buat bisa jadi penilaian kita juga, jadi tahu oke, berarti minggu besok gue nggak bisa yang melakukan kesalahan yang di minggu ini gue lakuin gitu. Itu sih yang sering kalau misalnya kritik, dan itu masih bisa diterima, masih bisa dijadiin bahan untuk memperbaiki diri sih kalau untuk urusan kritik ya. Cuma kalau misalnya yang kritik menjatuhkan tuh lebih seringnya di Instagram radionya ya. Kan kadang kalau misalnya penyiar tuh dituntut untuk membuat konten ABCD, ya udah kita bikin terus ternyata cringe. Nah itu yang kayak pasti ada aja komen yang apaan sih, nggak lucu apa segala macam. Cuma ya udahlah, maksudnya ya tapi mereka pun sebenarnya menolong, oke, berarti konten yang seperti ini yang cringe dan kita besok nggak usah bikin yang kayak gini lagi, harus lebih baik lagi. Jadi sebenarnya kritik motivasi itu ya. Iya, maksudnya mau gimana pun cara penyampaian, mau dengan kata apapun, kalau misalnya emang kita bisa menerimanya dengan oh lo nggak pengen gue kayak gini, oke gue bisa ngasih yang lebih baik kok, itu juga bisa jadi lebih baik kan buat kitanya sendiri gitu. Oke. Nah kalau boleh nambahin gak nih Kak buat tips yang percaya diri ngomong di depan publik ya? Iya. Kadang tuh kalau misalnya dari saya pribadi nih, itu tuh suka yang namanya role play. Jadi
yang namanya penyiar itu kan harus punya theater of mind yang bagus ya. Namanya kita ngomong sama orang nggak tahu nih kira-kira pesan yang kita sampaikan nyampe apa enggak, kita harus bisa mikirin dari omongan kita itu ada kebentuk yang namanya theater of mind di orang. Oh, dia lagi ngebahas ini segala macam. Nah, kadang tuh saya suka role play namanya. Jadi misalnya lagi di mobil, lagi nyetir, terus suka yang pura-pura, oke nih kalau misalnya gue ada di situasi, gue lagi ngomong sama bos mau nego gaji, gimana ceritanya. Oke, gue, bahkan ini aja nih ya, webinar dan segala macam, ini udah dilatih berkali-kali di dalam mobil. Suka yang nggak hayal, oke MC-nya nanya ini, jelasin apa segala macam, runtutannya dan segala macam, sampai akhirnya berhenti di sampai rumah dan segala macam. Di dalam motor pun juga suka nge-role play lagi yang namanya pura-pura abis rilis album baru. Macam itu latihan ngomong sih lebih ke situ, lebih ke role play-nya. Kalau misalnya emang kalau tadi dari Kak Asmi kan misalnya besoknya mau MC wedding, oke gue latihan MC weddingnya, glad dan segala macam. Nah kalau saya karena jobnya belum sebanyak Kak Asmi, jadi kan lebih ke ngehayal aja, lebih ke ngehayal aja kira-kira apa yang perlu, yang bisa menjadi situasi di mana saya diperlukan banyak ngomong, itu saya latihannya. Gitu. Belum, nanti juga banyak. Amin ya Allah. Tunggu waktu aja. Kak Denar, gimana kalau di lingkup, misalnya Kak Denar kan bekerja di salah satu perusahaan, pasti juga sering mendapatkan kritik atau penilaian dari orang. Atau sekarang Kak Denar kan di bagian media promotion, pasti suka ada lah dari tenan kasih penilaian kurang ini kurang itu. Gimana cara menghadapinya? Bukan ada, pasti banyak ya. Kalau komplain sih pasti banyak ya. Gini, lucunya sih gini Kak Cete. Mungkin kalau misalnya kayak Kak Asmi atau Kak Kevin di dunia penyiaran, mereka punya controller yang kayak lalu kayak pelajaran seperti apa gitu kan. Mungkin itu lebih mudah untuk kita ambil. Nah, ngomong-ngomong perihal kritik, sebenarnya tuh kalau dibilang kritik itu membangun, sekali lagi saya bilang saya berbicara berdasarkan memang realita di kehidupannya seperti apa. Kritik itu benar gitu. Maksudnya kritik itu membangun itu sangat-sangat benar sih. Sangat bisa dibilang 100% benar. Cuma tergantung gimana cara kita untuk memfilter kritik yang masuk ke diri kita itu sendiri gitu loh. Ada sisi kalau tadi Kasmi bilang, apa tadi Kasmi? Sistem bodo amat ya? Sistem bodo amat, benar. Betul, nah itu betul juga. Itu bisa kita aplikasikan pada saat kita mendapatkan kritik yang kayak bukan kritik mungkin ya, kayak mungkin lebih ke judging yang head speech itu ya. Ya betul, head speech lah kalau dibilang kayak gitulah. Nah, itu pinter-pinter gimana cara kita untuk memfilter kritik yang masuk ke dalam diri kita gitu. Nah, satu hal yang saya pelajari pada saat saya di kantor ini, hal yang paling sulit dilakukan semua orang mungkin ya, dan saya pun masih coba untuk belajar ya, berpikir positif pada setiap hal apapun itu. Nah, ini mungkin secara teori sangat mudah untuk diucapkan, cuman susah banget itu ya. Itu sangat sulit karena sangat sulit gitu. Tapi saya coba untuk belajar hal tersebut karena apa? Di satu titik waktu itu saya pernah merasakan hal sangat nyaman di diri saya ya. Jadi saya menjalani kehidupan itu sangat nyaman karena saya menjalani konsep pola pikir seperti itu gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau misalnya dibilang kita di semua perusahaan ada konflik lah di setiap departemen kita dengan departemen, konflik pasti ada gitu. Cuma pada saat kita mempunyai pola pikir yang ini mungkin nih kita diomelin sama atasan ataupun kita di counter attack sama bawahan ataupun klien, coba cari pola pikir yang kita cari kenapa sih dia marah gitu. Sisi positif dari yang disampaikan itu apa gitu loh. Kenapa sih dia pasti ada alasannya kok. Pada saat itu kita mendapatkan itu, percaya deh itu tuh kayak apa yang kita jalani itu tuh enak banget dan tenang banget gitu. Dan kalau misalnya dibilang kritik ya di kantor tuh agak susah sih Kak Cete untuk mencari, karena orang biasanya di kantor tuh selalu mungkin teman-teman bilang ngomong di belakang gitu ya. Iya. Jadi mereka nggak untuk speech up di depan kita, cuman lebih ke teman ngomong gitu. Okay. Nah kalau saya sih lebih gimana cara saya untuk menganalisis diri saya sendiri. Jadi ini mungkin kita sama-sama tahu lah pada saat kita berbicara dengan seseorang kita bakal lihat respon mata dia itu seperti apa ataupun respon dia seperti apa, dia suka atau enggak di bicara kita seperti ini. Nah, itu lebih ke pinter-pinter cara kita untuk menganalisa diri kita sendiri. Yang kalau saya pribadi ya mungkin kritik lebih banyak di teman-teman saya di kantor. Jadi saya memfilter apa yang mereka
apa yang mereka lu tuh misalnya sorry ya ini mungkin kayak misalnya dibilang lu tuh terlalu emosional kali gitu, lu terlalu diktator kali. Kita coba belajar dengan hal itu gitu. Kita merubah bukan berubah karakter ya, mungkin lebih berubah ke sistem cara kita untuk mendidik bawahan kita ataupun menteri atasan kita. Lebih ke arah sana sih sebenarnya anaknya. Oke, thank you Kak Denar. Nah ini ada yang mau bertanya di Zoom conference ini? Boleh silakan kalau mau Iya, bertanya. pada diam-diam aja nih. Kalau itu saya akan bacakan pertanyaan dari YouTube. Di YouTube juga lumayan nih viewersnya. Halo YouTube. Ini ada KCT. pertanyaan. Sekalian pesan-pesan deh. Kita udah 11:30 nih. Sekalian pesan-pesan dari setiap narasumber untuk menjawab pertanyaan ini juga. Apa pengalaman pribadi kakak-kakak yang membuat skill komunikasi itu penting banget buat aspek pekerjaan, pertemanan, dan keluarga? Jadi ada nggak sih turning point pas menyadari, oh ini nih pentingnya berkomunikasi dengan baik dan benar? Boleh dari Kak Denar dulu deh. Oke. Ada nggak? Ya, masuk. Ada suaranya? Ada. Masuk ya. Turning point ini ya. Iya. Pada saat menyadari ini penting nih berkomunikasi dimanapun. Secara spesifik sih saya kurang. Cuman gini, komunikasi itu kenapa sangat penting? Karena mungkin kalau buat untuk adik-adik yang mahasiswa nih, pada saat kalian lulus, gitu, misalnya kalian coba untuk apply di suatu perusahaan, itu poin pertama yang kalian hadapi adalah yang pertama HR, recruitment. Itu poin pertama dihadapi. Skill komunikasi sangat diuji di situ, gitu loh. Jadi HR itu biasanya mereka menilai itu lebih ke arah gimana sih cara kalian berkomunikasi ataupun feedback apa ya kayak kesan kayak ngobrol dengan antara calon karyawan dan HRD itu akan terjadi di situ gitu loh Kak. Jadi kalau saya bilang sih ya banyak sebenarnya fungsi dari pentingnya komunikasi. Yang pertama itu kenapa kita harus belajar komunikasi? Banyak impact. Kalau saya pribadi ya, saya kebetulan sangat dekat dengan beberapa tenan saya, berikut juga dengan atasan saya, beberapa rekan kerja divisi lain. Itu sangat memudahkan saya untuk berkoordinasi dengan mereka. Karena kalau di mall itu sistemnya prosedural, sangat prosedural. Kita nggak bisa keluar dari prosedural itu. Sedangkan di kondisi nyatanya kita nggak bisa selalu mengikuti prosedur tersebut. Ada kalanya pada saat-saat tertentu kita harus lepas dari prosedur tersebut karena ya mungkin bisa dibilang menyangkut waktu approval ataupun deadline yang memang harus ya mungkin kalau misalnya kita bilang high exhibition ya yang harusnya sudah tayang di Senin. Nah, kita terbatas kalau misalnya itu prosedur ini bakal memakan waktu 2-3 minggu gitu loh. Nah, di situ tuh kita butuh relasi yang sangat-sangat baik dengan departemen yang terkait agar kita bisa keluar dari prosedur tersebut gitu. Gimana cara untuk menjalin relasi tersebut dengan baik gitu ya. Satu-satunya dengan komunikasi. Intinya sih di situ sih. Itu memudahkan kita di dunia pekerjaan sangat memudahkan sekali gitu. Untuk menjalin relasi poinnya sebenarnya. Oke. Kalau Kak Chandraning, apa turning point-nya Kak Chandraning ini merasakan bahwa komunikasi itu teramat penting di berbagai segala aspek? Komunikasi menurut aku pertama kali aku terjun di dunia duta sih menurut aku tuh penting banget karena kebetulan fun fact-nya kelemahan aku itu aku tuh gugup bicara di depan umum. Nah sedangkan kalau aku tahu kelemahan aku itu aku punya niatan untuk berubah, makanya salah satu alasan aku ikut ambasador tersebut atau dunia perdutaan ya karena aku mau ngelatih public speaking aku. Di samping aku termasuk orang yang kurang pede di saat aku presentasi di kelas atau aku mengajukan pertanyaan ke guru, berarti aku mencari cara lain supaya aku pede atau belajar di mana nih. Nah, salah satunya itu awal aku ikut perdutaan itu Kak, buat ngelatih public speaking aku di sana. Nah,
kritik udah pasti dapat, tapi itu juga kritik mereka yang membangun, apalagi mereka juga ngomongnya, kamu bisa kok, semua orang bisa public speaking, kalau misalnya kamu mau belajar dan segala macam. Sebenarnya tugas kita cuma belajar dan itu kalau udah niat pasti enggak sih, kalau emang udah niat buat mau bicara di depan umum atau mau public speaking yang bagus, itu udah gampang sih. Kalau misalnya cuma ngomong doang atau enggak melaksanakan niat itu belum dibilang niat ya. Terus kalau misalnya abis dari situ aku sadar ternyata komunikasi even mau face to face atau virtual kayak gini itu penting banget, dan aku juga kerjanya ketemu klien mungkin 11-12 sama Kak Denar, itu juga, nah di situ aku merasa ilmu public speaking aku yang aku dapat dari pageant itu kepake, Kak. Jadi Oke. ya, jadi karena sebelumnya aku udah punya pengalaman, sebenarnya tadi yang juga udah pernah dibilang sama Kasmi, semua tuh ada butuh pengalaman dan butuh proses. Jadi di saat aku ketemu klien, aku udah tahu nih, hal pertama yang harus aku lakuin apa, kalau misalnya hal pertama gagal, hal keduanya apa. Jadi punya plan A, plan B, dan plan C seterusnya gitu, Kak. Dan maka dari itu komunikasi itu penting. Kalau misalnya kalian juga gugup untuk untuk bingung cara belajar di mana, itu sih organisasi di kampus itu ngebantu banget. Even cuma jadi misalnya nggak jadi koornya atau jadi staffnya, itu juga ngebantu sih. Soalnya nanti juga pas interview kerja, kebanyakan HR tuh nanyanya, oh kamu ikut organisasinya apa, boleh diceritain nggak? Kebanyakan mereka lebih nanya ke bidang organisasi daripada cerita tentang kamu kuliah ngapain aja, kayak gitu. Kalau pengalaman aku, jadi mulai dari situ aku ngerasa penting banget sih komunikasi. Kayak gitu. Oke. Thank you Kak Chandra Ning. Kalau Kak Kevin, Yup. gimana pendapatnya Kak? Turning point ya, menyadari komunikasi itu penting. Turning point dari saya pribadi sih sesimpel akhirnya berani untuk ngomong sama orang tua, nggak suka diginiin itu aja sih. Jadi kayak dulu tuh mungkin kalau misalnya kayak ke orang tua kan agak lebih takut ya kalau buat ngomong, padahal kitanya nggak suka gitu untuk diperlakukan seperti itu. Nah, turning point-nya merasa sih komunikasi ini penting banget, ya udah di situ. Saya tahu, oke, berarti ternyata semua tuh bisa diselesaikan dengan bahasa ya, semua tuh bisa diselesaikan dengan komunikasi gitu. Jadi kayak akhirnya baru dari situ belajar, ternyata komunikasi seperti itu, mau masalahnya kayak apapun, sebenarnya semua bisa diselesaikan asal bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi kurang lebih di situ turning point-nya. Sampai akhirnya sadar komunikasi itu penting banget. Gitu. Berarti Sama kayak ngobrol ke hubungan ya, orang Kak? tua ya? Wah, sama kayak hubungannya benar. Misalnya lagi berantem mulu sama pacar, ya udah tanyain aja kayak kenapa sih lagi berantem mulu? Pasti kan ada penyebabnya. Akhirnya kalau Oke. misalnya berani dikomunikasikan, ya udah kelar masalahnya. Itu baru. Berarti dimulai dari lingkungan terdekat dulu ya? Benar, dari orang tua pas akhirnya berani bersuara, nggak suka diperlakukan seperti ABCD, terus ngomong secara terbuka ke orang tua, oh ya udah kalau nggak suka diperlakukan itu maaf, besok nggak gitu lagi. Ternyata nggak marah orang tuanya karena kita berhasil komunikasikannya dengan baik. Akhirnya ya udah harus sadar. Balik ke etika Gitu. tadi ya, yang sempat dibahas. Jadi setiap lawan bicara kita harus tahu etika, kondisi, situasinya. Kan nggak mungkin juga kan kita ke orang tua kayak, gue nggak pengen nih lo begitu. Wah, dilempar apa aja juga dilempar kali ke kita kan kalau kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya bisa menyampaikannya dengan baik, maksud kita kenapa ngomong apa dan segala macamnya bisa disampaikan dengan baik, balik lagi ya pasti akan berhasil juga komunikasinya gitu. Oke, thank you Kak Bahasa Kevin. gampangnya gini mungkin Kak Cete. Ya. Kayak, kita berbicara dengan lawan bicara cuma beradaptasi dengan lawan bicara kita gitu. Betul. Beradaptasi, oke. Kalau Kak Asmi sekarang. Oke. Sekalian pesan-pesan nih Kak. Pesan. Untuk es teh manis 1, Indomie 2. Enggak ya? untuk adik-adik ya, atau Oke, yang oke, masih berkuliah di bidang apapun atau ya. mungkin balik turning point adalah dulu saya sempat mikir gimana ya cara supaya jadi orang berpengaruh gitu kan, supaya kita didengerin, supaya orang mendengarkan apa yang ada di
otak kita. Nah, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi adalah fundamental kalau menurut saya ya. Fundamental banget, dibutuhkan di setiap situasi. Kita presentasi butuh, kita ngobrol sama orang tua butuh komunikasi, kita kerja pun butuh komunikasi, semua pekerjaan pun, matematika mau apapun itu butuh komunikasi gitu kan. Semua aspek kehidupan itu butuh komunikasi. Kalau kita ngomong komunikasi mah gampang, sekarang saya tanya, komunikasi gampang, ajudan pribadi komunikasinya berkomunikasi itu namanya. Tapi apakah pesannya nyampe ke otak kita? Tidak kan? Jadi komunikasi yang baik adalah komunikasi yang pesannya itu tersampaikan dan orang mengerti apa mau kita dan apa maksud kita gitu ya. Dan itu tidak gampang, itu harus ada yang namanya latihan. Dan kalau misalnya pesan-pesannya sih cari passion teman-teman sedini mungkin. Bayangin kalau saya aja nih dari baru nyadar passionnya setelah lulus SMA gitu ya, pas kuliah baru tahu. Bayangin kalau misalnya teman-teman udah tahu passionnya dari SMP. Dan teman-teman udah ngasah dari SMP 3 tahun ke SMA, dari SMA ngasah lagi ke kuliah 5 tahun, 8 tahun berarti belajar komunikasi. Setelah dari kuliah pasti itu bakal kepake banget, bakal jadi master of communication. Dan cari referensi yang banyak kayak Panji, public speaker yang bagus-bagus, Panji Pragiwaksono. Kalau dari luar itu motivator Gary V segala macam, belajar banyak dari mereka. Dan kayaknya kalau komunikasi kita lancar, apapun yang kita pengen kita bisa raih dalam dunia ini. Ingat, Bung Karno memotivasi seluruh rakyat Indonesia dengan public speaking yang baik, dengan orator. Dia adalah orator yang unggul. Jadi bayangin kalau satu negara aja bisa kita gerakin, mungkin satu dunia bisa kita gerakin dengan public speaking dengan mulut kita ini gitu ya. Jadi belajarlah komunikasi dengan baik dan kalian bisa berpengaruh. Dan ingat pengaruhnya harus baik ya, jangan pengaruh yang enggak. Itu dia. Terakhir pesan-pesannya. Oke. Buat teman-teman yang sudah terdaftar di Zoom Conference, untuk e-sertifikatnya nanti kami akan memberikan formulir lagi untuk menuliskan biodata kalian yang lengkap. Nanti akan dikirim ke email kalian masing-masing. Nah, sebelum kita closing, jadi tadi yang saya tangkap dari para narasumber ini adalah kalau komunikasi itu pesannya harus tersampai. Untuk menjadi pelaku komunikasi harus observasi, harus research, terus harus tahu diri tadi ya menurut Kak Asmi ya. Harus tahu tempat, tahu situasi, khususnya sama orang tua akan beda, sama klien juga akan beda. Itu terus latihan itu juga penting, tidak boleh pakai tangan kosong gitu ya, nggak boleh tangan kosong kalau mau melakukan sesuatu. Harus tahu latar belakang orangnya, harus tahu latar belakang acaranya. Terus tadi dari Kak Chandraning itu mengetahui kelemahan kita, terus cari cara untuk melatih itu gitu ya. Kalau misalnya kalian semasa sekolah kurang berani untuk berpendapat dengan guru gitu, atau di organisasi juga masih kaku gitu, jadi kalian bisa cari event-event atau ajang-ajang yang membuat kalian melatih public speaking kalian. Terakhir Kak, closing statement dari masing-masing narasumber. Singkat aja untuk para audiens yang di YouTube dan di Zoom conference ini. Boleh dari Kak Chandraning dulu. Singkat aja Kak, closing statement perihal komunikasi. Closing statement ya. Kalau menurut aku singkat nih Kak. Ya. Perihal komunikasi itu penting, mau di keluarga, di organisasi, atau di dunia kerja. Jadi jangan pernah males buat belajar komunikasi. Oke. Kalau dari Kak Denar? Halo. Mungkin secara general Kak Cete ya. Ya. Kalau saya pribadi sih, closing statement saya untuk adik-adik semua, berani untuk mencoba aja sih, berani untuk coba sesuatu yang positif ya. Kalau misalnya memang kalian mau terjun di dunia komunikasi, berani untuk speak up, lebih proaktif lagi. Gitu. Ini ada kutipan yang saya ambil dari film lokal sih sebenarnya. Buat saya ini filmnya sangat-sangat bagus gitu. Bahwa belajar itu nggak cuma dari guru ataupun yang ada di sekolah. Karena guru itu
kayak pembelajaran itu bisa hadir dalam hal yang nggak disangka-sangka sih, baik itu dari teman ataupun lingkungan sekitar gitu. Buat saya sih kalau memang kalian mau belajar, cobalah untuk banyak bersosialisasi dan lebih proaktif dalam hal apapun yang kalian lakukan. Itu aja sih. Oke. Kak Kevin. Terakhir, Yuk. Kak. Oke. Kalau saya closing statement-nya Putus-putus, Kak, bentar. itu harus Tunggu, Udah. Kak Kevin putus-putus nih. Ke Kak Asmi dulu deh. Kak Ah, Asmi. Terakhir Sebenarnya tadi udah- singkat, mantap. nah, closing statement sih tadi sebenarnya udah ya. Komunikasi itu Ya. sangat penting sekali ya. Bung Karno pun bisa memotivasi seluruh Indonesia untuk Oke. berevolusi pada waktu kita penjajahan dulu karena komunikasi. Dan benar, jangan takut salah, malah kesalahan harus dibuat sebanyak mungkin. Yang pasti harus tahu passionnya dari sekarang, dan komunikasi itu penting. Kalau nggak ada komunikasi berarti kamunya nggak penting, gitu ya. Waduh. Closing statement. Keren. Closing statementnya. Jadi harus berkomunikasi, harus proaktif, bener, banyak tanya, banyak ngomong, banyak melatih, itu aja sih kuncinya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung diskusi langsung aja ke channel pribadi masing-masing, itu aja. Mungkin kalau kita bisa bantu, kita akan bantu. Oke. Kak Follow Kevin. IG-nya Kak Asmi nanti. Yuk. Oke, sorry tadi koneksi ya. Ya. Closing statement secara general sih kalau dari gue pribadi, dari pengalaman dan segala macam adalah kejar passion, cita-cita dan segala macam tuh 100% bahkan 1000%, karena nanti jalannya akan mengikuti kalau bicara secara passion. Tapi kalau misalnya kita kerucutin lagi dari komunikasi adalah nggak ada masalah, semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian pengen masalah kalian kelar semuanya segala macam, belajarlah komunikasi yang baik. Gitu. Oke. Thank you, Kak Kevin. Oke, thank you untuk kepada semua narasumber. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan ilmu komunikasi, nanti saya akan nge-share di YouTube, nanti ada di YouTube link Instagram narasumber masing-masing. Jadi kalau kalian masih kepo, masih ingin menggali lagi tentang ilmu komunikasi, kalian bisa tanya langsung melalui mereka. Dan saya yakin mereka akan siap membantu kalian. Betul ya, kakak-kakak Kalau misalnya mau narasumber? ngobrol, betul, kalau Pasti, misalnya pasti. mau ngobrol langsung datang ke Star Radio aja. Nah, Wah. betul. Terbuka buat diskusi. Terbuka buat diskusi. Betul. Dijamu Oke, ya Kak ya. Ya. Atau Iya. main ke Central Park. Ya, Kak Boleh, Dea. boleh. Hah? Atau saya jamu kok di Central Park. Atau datang ke TV-nya Kak Asmi, nggak boleh, Kak? Oh, lagi pandemi. Oke, sekian untuk acara MVP episode 2 dengan tema pentingnya ilmu komunikasi di dalam dunia kerja. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah meluangkan waktunya dan para narasumber atas sharing pengalaman yang bermanfaat dan luar biasa. Untuk para peserta, tadi saya ingatkan lagi, untuk e-sertifikatnya akan diproses ke email masing-masing, mungkin sekitar 3-5 hari. Nanti tolong infokan nomor telepon yang digunakan gitu ya, biar informasinya sampai. Saya CT atas nama After Class Troop, mohon pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan selama saya nge-host ini. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share di YouTube channelnya After Class Troops. Dan Instagram kami, jangan lupa di follow di After Class Troops. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you semua. Makasih semua. Thank you, Cete.